meraih peringkat ketiga pada ajang MTQ Suara Emas keempat. PGRI Kabupaten Balangan ikuti pembukaan Konker Prof 1 Kalimantan Selatan. Inspektorat tindak lanjuti hasil Monef Kepatuhan Pengelolaan Dana Desa. Bupati Balangan serahkan bantuan stimulus perumahan swadaya. Bank Kalsel sosialisasikan layanan produk aplikasi CMS. Disiplinkan masyarakat Polres Balangan bersama Disub gelar razia masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, cuplikan tadi adalah rangkuman momen-momen yang berhasil direkam oleh tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama 1 pekan terakhir. Bersama saya, Dwi Apriliasari, berikut batarbangan selengkapnya. Kabupaten Balangan yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil meraih posisi ketiga di bawah Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin yang menduduki peringkat pertama dan kedua pada pelaksanaan MTQ Suara Emas keempat tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang dilaksanakan secara virtual di Aula Kantor Kemenek Kabupaten Balangan, Jumat dan Sabtu 11 hingga 12 September 2020. Kabupaten Balangan yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil meraih posisi ketiga di bawah Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin yang menduduki peringkat pertama dan kedua pada pelaksanaan MTQ Suara Emas keempat tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang dilaksanakan secara virtual di Aula Kantor Kemenak Kabupaten Balangan, Jumat dan Sabtu 11 hingga 12 September 2020. Ketua Pelaksana MTQ Suara Emas keempat Kabupaten Balangan, Albani Abbas menyampaikan, adanya MTQ Suara Emas keempat Provinsi Kalimantan Selatan ini tentunya memberikan dampak positif kepada Qori-Qori'ah dan Hafiz-Hafizah di Kabupaten Balangan sebagai motivasi untuk belajar lebih mendalaminya lagi khususnya ilmu tilawatil Quran. MTQ Suara Emas keempat tingkat Provinsi Kalimantan Selatan ini tentunya ini memberikan dampak positif khususnya kepada para qari-qariah kita, Hafiz-Hafizah kita khususnya di Banua kita Kabupaten Balangan. Nah, sehingga dengan adanya ajang seperti ini akan memberikan motivasi kepada mereka untuk belajar lebih mendalami lagi daripada ilmu khususnya adalah ilmu tilawatil Quran. Albani mengharapkan ke depannya pelaksanaan MTQ Suara Emas yang akan datang bisa lebih baik lagi dan bisa dilaksanakan secara langsung atau manual, serta pandemi yang melanda wilayah Kabupaten Balangan bisa segera hilang sehingga dapat menjalankan aktivitas seperti biasa. Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Balangan, Yamani berharap ke depannya prestasi Kabupaten Balangan lebih meningkat lagi. Mudah-mudahan ke depan lebih semangat lagi anak-anak kita, didik kita, sehingga prestasi Balangan lebih meningkat lagi. Kemudian yang sangat kita gembira di saat pandemi COVID-19 ini, dana itu terarah banyak kepada penanganan COVID ya, tapi justru Kabupaten Balangan mampu untuk menjadi tuan rumah pada MTQ Suara Emas IPKAH ini. MTQ Suara Emas keempat Ikatan Persaudaraan Qori-Qori'ah dan Hafiz-Hafizah atau IPKAH tingkat Provinsi Kalimantan Selatan melombakan beberapa kategori yaitu golongan tilawah anak-anak trio putra-putri, kemudian golongan remaja trio putra-putri, dan golongan dewasa trio namun ada yang berpasangan untuk sari tilawah terjemah Quran putra-putri. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. PGRI Balangan ikuti video konferensi pembukaan Konferensi Kerja Provinsi 1 PGRI Kalimantan Selatan tahun 2020, masa bakti 22 tahun 2019 hingga 2024 di Aula Benteng Tundapan, Kamis 3 September 2020. PGRI Balangan ikuti video konferensi pembukaan Konferensi Kerja Provinsi 1 PGRI Kalimantan Selatan tahun 2020 masa bakti 22 tahun 2019-2024 di Aula Benteng Tundakan Kamis 3 September 2020.
Gubernur Kalimantan Selatan Syahbirin Nur dalam sambutannya mengucapkan rasa terima kasih atas dedikasi para guru dalam mendidik anak bangsa. Gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini juga mengatakan pengabdian guru diuji dalam pandemi seperti ini. Selanjutnya, Bupati Balangan Ansarudin mengatakan ada 2 perwakilan PGRI di Kabupaten Balangan yang ke Provinsi Kalimantan Selatan untuk menghadiri pembukaan serta diikuti oleh pengurus PGRI tingkat kabupaten dan kecamatan melalui video conference. Ansarudin berharap agar video conference ini dapat diikuti dan berjalan dengan baik, mengingat PGRI merupakan bagian dari pelaksanaan pembangunan di kabupaten. Kita pada hari ini telah mengundang semua pengurus PGRI kabupaten dan pengurus PGRI kecamatan. Dan mudah-mudahan pelaksanaan konferensi ini bisa diikuti dan berjalan dengan baik. Dan tentu saja PGRI ini adalah merupakan bagian daripada pelaksana pembangunan di kabupaten. Sekretaris Pengurus PGRI Kabupaten Balangan, Munisih didampingi Ketua PGRI Kabupaten Balangan, Idris mengatakan kegiatan ini dihadiri oleh 50 anggota PGRI Kabupaten Balangan. Tim liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Inspektorat Kabupaten Balangan tindak lanjuti hasil monef kepatuhan pengelolaan dana desa dengan mengadakan rapat koordinasi APIP dan APH bersama Kepala Desa lingkup pemerintahan Kabupaten Balangan di Aula Inspektorat pada Rabu 9 September 2020. Inspektorat Kabupaten Balangan tindak lanjuti hasil monef kepatuhan pengelola dana desa dengan mengadakan rapat koordinasi APIP atau Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan APH atau Aparat Penegak Hukum bersama Kepala Desa lingkup pemerintah Kabupaten Balangan di Aula Inspektorat Rabu 9 September 2020. Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan Husaini mengatakan kegiatan seperti ini dapat membantu dan memudahkan Kepala Desa dalam mengelola keuangan. Mudah-mudahan dengan acara kegiatan yang sangat baik ini sangat membantu khususnya pengelola keuangan desa yang ada di desa Kabupaten Balangan. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini menambah pengetahuan dan ilmunya tentang pengelolaan keuangan desa. Inspektur Kabupaten Balangan Karim Suadi mengatakan rapat koordinasi ini merupakan pelaksanaan kerjasama antara APIP dalam hal ini Bupati bersama APH yakni Kejaksaan Negeri Balangan dan Polres Balangan dalam rangka membina kepala desa agar dalam melaksanakan tugasnya tidak terjerat hukum. Dalam rangka membina, antara lain membina para kepala desa supaya dalam melaksanakan tugasnya tidak sampai terjerat kepada masalah hukum, ya, sehingga dana desa bisa dilaksanakan dengan maksimal, mensejahterakan desa, rakyatnya makmur, dan tidak terjerat masalah hukum. Nah, habis rakor ini nanti tanggal 21 sampai 26 kita akan melaksanakan BIMTEK oleh bersama kepala desa dan kaur keuangan masing-masing desa. Salah satu narasumber, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Urainur Iskandar mengatakan, dalam perkembangannya pengelolaan dana desa mempunyai beberapa permasalahan, di antaranya terdapat pada administrasi pertanggungjawaban. Urai juga menyampaikan pentingnya peran kepala desa dalam pengawasan, sehingga pengawasan dilakukan secara berjenjang. Tim liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Bupati Balangan meresmikan dan menyerahkan secara simbolik bantuan stimulus perumahan swadaya peningkatan kualitas rumah tidak layak huni kepada pemiliknya. Rabu 9 September 2020. Bupati Balangan Ansarudin meresmikan dan menyerahkan secara simbolis bantuan stimulus perumahan swadaya peningkatan kualitas rumah tidak layak huni kepada pemiliknya Rabu 9 September 2020. Penyerahan yang berlangsung di Desa Guha Kecamatan Batu Mandi, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan tersebut secara simbolis dihadiri oleh 5 pemilik rumah
Dalam sambutannya, Ansarudin mengucapkan selamat kepada penerima BSPS yang rumahnya sudah selesai direhab. Ia juga berpesan kepada penerima agar merawat rumahnya dengan baik. Alhamdulillah pagi ini kita bersama-sama menyaksikan acara peresmian bedah rumah, apa istilahnya stimulus ya, BSPS, di mana kita maklum bahwa program pemerintah itu dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat. Salah satunya adalah bedah rumah, dan bedah rumah ini merupakan bantuan dari pemerintah pusat. Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan, Akhriani, menuturkan total ada 250 unit rumah tidak layak huni di Kecamatan Batu Mandi yang direhab. Disebutkan antara lain 51 unit rumah di Desa Guha, 58 unit rumah di Desa Batu Mandi, 41 unit rumah di Desa Hamparaya, 75 unit rumah di Desa Benua Hanyar, dan 25 unit rumah di Desa Karo. Untuk anggaran renovasi setiap unit rumah sendiri, kata dia, yakni sekitar Rp17.500.000 yang ditransfer langsung ke rekening penerima bantuan. Nah, itu. Jadi hasil survei memang untuk sementara Batu Mandi yang tertinggi. Jadi diutamakan untuk tahun 2020 Batu Mandi yang dituntaskan. Jadi ada 250 rumah untuk di Kecamatan Batu Mandi untuk tahun 2020. Di desa di sini ada 51 rumah. Satu unit rumah berapa anggarannya, Pak? Untuk tahun 2020 anggarannya 17,5 juta. Itu Insyaallah untuk tahun 2021 ditingkatkan lagi oleh pemerintah pusat seperti yang disampaikan pada acara tadi, 25 juta per rumah. Nah, itu termasuk juga program saya. Artinya, selain 250 unit rumah tersebut, dari pemerintah daerah setempat juga memprogramkan bedah rumah sebanyak 50 unit menggunakan dana APBD yang disebar ke seluruh kecamatan, tidak hanya di Batu Mandi. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Kita berharap masyarakat jangan ada lagi. Bangkalsel Cabang Paringin laksanakan sosialisasi layanan produk aplikasi Cash Management System di Ballroom Western Kindai Hotel Banjarmasin, Jumat 4 September 2020. Bangkalsel Cabang Paringin laksanakan sosialisasi layanan produk aplikasi CMS Cash Management System di Ballroom Best Western Kindai Hotel Banjarmasin, Jumat 4 September 2020. Sosialisasi ini tentunya dalam rangka untuk peningkatan pelayanan kepada aparatur sipil negara (ASN) dalam pemberian fasilitas yang juga menjadi prioritas Bangkalsel. Kepala Bangkalsel Cabang Paringin, Huzaimi menyampaikan rasa syukur atas kelancaran sosialisasi yang dilaksanakan bersama Kepala SKPD yang hadir. Antusias dari sejumlah SKPD ini terlihat dari pelaksanaan sesi tanya jawab dengan materi yang lebih berkembang dan terkait masalah lainnya. Terkait gathering yang kita laksanakan hari ini, alhamdulillah berjalan lancar dan antusias dari para kepala SKPD untuk bertanya. Walaupun sebenarnya materinya lebih berkembang lagi terkait masalah yang lain, tapi alhamdulillah pelaksanaan gathering ini yang memang tujuannya kami sosialisasi terkait kebijakan cash management system, dalam hal ini pemberlakuan transaksi non tunai pada pemerintah daerah yang memang ini salah satu peraturan Kemendagri yang mengharuskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh lagi bertransaksi dalam bentuk cash. Huzaimi berharap agar kedepannya bisa berjalan sesuai dengan rencana dan semua SKPD bisa memberlakukan ini pada tahun 2021. Grup Head Bisnis Bangkalsel, Fahrudin menyampaikan telah menyiapkan aplikasi CMS Cash Management System yang akan segera diimplementasikan pada bulan November tahun 2020. Fahrudin mengatakan, sosialisasi ini dilakukan terkait SP2D online
surat perintah pencairan dana untuk tahap 2. Mengadakan gathering dalam rangka mensosialisasikan lagi terkait dengan pertama SP2D online, ini tahap 2. Di tahap kedua ini insya Allah sudah ada fasilitas antar bank sehingga seluruh bendahara itu bisa melakukan pembayaran melalui CMS ini ke rekening bank lain. Lanjut Pak Rudin, pihaknya juga akan mengembangkan pembayaran fitur pajak dan ini akan sangat membantu bendaharawan dalam pemenuhan kewajiban pelaporan. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Satlantas Polres Balangan bersama Dishub Kabupaten Balangan gelar operasi razia masker sekaligus menindak pelanggar lalu lintas terhadap masyarakat pengguna jalan raya di depan kantor Diskominfo Balangan, Senin 7 September 2020. Berita tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Dwi Apriliasari dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Batarbangan edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satlantas Polres Balangan bersama Dishub Kabupaten Balangan gelar operasi razia masker sekaligus menindak pelanggaran lalu lintas terhadap masyarakat pengguna jalan raya di depan kantor Diskominfo Balangan, Senin 7 September 2020. Giat ini dilaksanakan dalam rangka pengawasan dan pendisiplinan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19 di Kabupaten Balangan. Kasat Lantas Polres Balangan AKP Didik Yudi P. Esa mengatakan, operasi ini bersinergi dengan Dishub dalam upaya penekanan pelanggaran lalu lintas terutama pemakaian masker pada protokol kesehatan. Kegiatannya, jadi kegiatan penerimaan masker dulu, baru diperiksa surat-suratnya. Selain itu, karena maraknya kegiatan yang dilakukan oleh mobil penumpang yang tidak memiliki trayek, namun dia melakukan angkutan orang, yaitu melanggar pasal 308 Undang-Undang Nomor 22. Jadi bahwa setiap angkutan umum wajib dilengkapi dengan trayek. Jadi kita melakukan penertiban sehingga tidak merugikan dari pihak salah satunya yaitu angkutan umum itu sendiri. AKP Didik menambahkan, maraknya pelanggaran yang dilakukan oleh mobil penumpang yang tidak memiliki trayek namun melakukan angkutan orang. Sehingga hal itu melanggar pasal 308 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Di mana setiap angkutan umum wajib dilengkapi dengan trayek. AKP Didik menghimbau karena sebentar lagi akan dilakukan operasi zebra, sehingga masyarakat diharapkan untuk melengkapi surat kendaraan bermotor sebelum melakukan perjalanan, dan selalu melakukan protokol kesehatan dimanapun berada. Senada dengan itu, Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan, Sarudin menyampaikan sependapat dengan giat yang dilaksanakan untuk penerapan disiplin bagi masyarakat. Kami menyatakan kebenaran keabsahan daripada surat menyurat, umpamanya ada kir, trayek. Nah, kalau ternyata ada yang melanggar, tetap ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi untuk hari ini kami pastikan untuk surat menyuratnya yang lewat di Kabupaten Balangan ini kami periksa. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.